Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Sebelum kita menikmati weekend ini bersama dengan keluarga, mari kita tetap datang kepada Tuhan. Kita rendahkan hati kita dan izinkan firman-Nya memenuhi hati kita. Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Sungguh Engkau Allah yang baik, kami mau menikmati hari ini. Kami mau bersuka cita karena Engkau selalu menyertai kami. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga ini merupakan sebuah ayat mengenai damai sejahtera. Dikatakan demikian, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saya ketika merenungkan ayat ini, saya tertarik dengan kata teguh. Kata teguh ini berasal dari bahasa Ibrani samak. Kata samak ini saudara sangat menarik. Arti dari kata samak adalah bersandar penuh kepada sesuatu. Atau bisa kata samak ini berarti disangga, dipegang erat, ditopang dengan kokoh. Jadi hati yang teguh bukan berbicara tentang kekuatan mental atau orang yang hatinya keras, melainkan sebuah sikap hati yang terus-menerus bersandar kepada Tuhan. Ini menarik saudara. Kalau saya mau menggambarkan buat saudara dan saya, bersandar ini gambarannya secara sederhana seperti ini. Seseorang yang akan bersandar pada sesuatu, maka dia akan memastikan bahwa tempat sandarannya atau sesuatu yang dijadikan sandaran itu kokoh. Dia cek dulu, kalau kokoh berarti dia berani untuk menyandarkan dirinya. Tapi kalau itu merupakan sebuah tempat atau sebuah bangunan yang tidak kokoh atau barang atau sesuatu yang tidak kokoh, tentunya dia tidak akan memberanikan dirinya untuk bersandar. Karena ketika seseorang bersandar, maka dia akan meletakkan seluruh bebannya kepada sandarannya. Contohnya seperti ini, di belakang saya ada tembok. Saya memastikan kalau tembok ini kokoh, maka saya akan berani bersandar. Nah, ketika saya bersandar seperti ini saudara, maka setengah lebih dari beban saya itu saya taruh pada tembok ini. Sehingga saya merasa ringan karena beban saya letakkan kepada tembok ini. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita bersandar pada Yesus, maka sekalipun masalah tetap ada, situasi tidak sedang baik saja, kita bisa tetap percaya. Kenapa? Karena beban yang dipikul, beban yang kita hadapi, tantangan yang sedang kita jalani, itu tidak sepenuhnya kita tanggung sendiri. Ketika kita bersandar pada Yesus, kita sedang meletakkan beban kita kepada Yesus. Nah, ketika kita meletakkan beban kita kepada Yesus, kita bersandar kepada Yesus, maka kita bisa tenang. Bukan karena kita ini pragmatis, bukan karena kita ini atau stoik gitu ya. Bukan saudara. Kita bisa tenang dalam situasi yang tidak mudah. Karena kita punya kepastian akan hebatnya tempat di mana kita bersandar. Berita simpang siur, kondisi yang tidak menentu, tidak akan membuat kita takut, cemas, panik.
Karena kita tahu bahwa kita ini bersandar pada pribadi yang kuat, yang dapat menanggung beban kita. Sehingga sekalipun ada masalah, orang yang bersandar kepada Tuhan tetap dapat menyembah, tetap dapat berdoa, tetap dapat beribadah sekalipun belum melihat jawaban Tuhan. Hati yang teguh bukanlah hati yang tidak pernah tergoncang. Hati yang teguh adalah hati yang kembali bersandar kepada Tuhan. Sekalipun situasinya tidak mudah, sekalipun jawaban doa rasa-rasanya masih jauh. Tapi kalau Tuhan yang menopang, menjaga, Tuhan yang memenuhi hidup kita dengan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dia memberi kekuatan kepada kita. Maka beban kita sebenarnya bukan lagi diri kita yang tanggung, tapi kita mengizinkan Tuhan menanggung semua beban kita. Seorang yang bernama Daniel, ketika ada larangan untuk berdoa, ada ancaman bahkan untuk dia berdoa, Daniel tetap berdoa 3 kali sehari. Ia tidak panik, ia tidak mengubah prinsip, hatinya tetap bersandar kepada Tuhan. Seorang yang bernama Daud, ketika dikejar Saul selama bertahun-tahun, bahkan karena pengejaran itu membuat dia tinggal di bangsa yang merupakan musuhnya. Bahkan ketika anaknya sendiri mengkudeta dia, Daud tetap berkata, Tuhan adalah gembalaku. Ia tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Bahkan di titik terendah, rakyat mulai meninggalkan dia, melontari dengan batu. Dia tetap memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Teladan yang paling tinggi yang dilakukan Yesus adalah ketika dia di Taman Getsemani mengalami tantangan, mengalami pergumulan yang sangat berat. Bahkan saking ketakutannya, keringatnya itu adalah darah. Karena pembuluh darahnya pecah, saking tertekannya. Di tengah situasi yang tidak mudah, dia berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Ini adalah teladan yang sungguh luar biasa, saudara. Dari hati yang sepenuhnya bersandar, sepenuhnya percaya kepada Bapa. Dan hati yang bersandar kepada Bapa, Alkitab katakan, memperoleh damai sejahtera. Kenapa? Sebab ayat yang ketiga tadi berbicara, sebab kepada-Mu-lah ia percaya. Nah, kata percaya ini menggunakan bahasa Ibrani Batah yang artinya percaya penuh, merasa aman, menaruh seluruh keyakinan kepada Tuhan. Jadi sebenarnya bukan karena orang mendapatkan damai sejahtera karena kuat mentalnya, karena keras kepala, sehingga dia gigih orangnya. Bukan, saudara. Hati yang teguh ini dimulai dari percaya kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak akan mungkin bersandar kalau kita tidak yakin bahwa tempat sandaran kita itu kokoh. Kita harus percaya dulu bahwa ini kokoh, baru kita bisa bersandar. Ketika kita percaya bahwa Yesus
adalah Tuhan yang mampu menolong kita, maka kita bisa percaya kepadanya. Ketika kita percaya, kita bersandar kepadanya. Dan ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan jaga hati kita, Tuhan pegang hati kita. Sehingga damai sejahtera itu memenuhi segala akal dan pikiran kita. Memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita. Damai sejahtera bukanlah hasil dari tidak adanya masalah. Damai sejahtera adalah buah dari hati yang terus ditopang oleh Tuhan Yesus. Dan hati yang teguh bukanlah hati yang tidak pernah takut, tidak pernah bimbang, tidak pernah khawatir, tidak pernah panik, bukan. Damai sejahtera itu terjadi ketika seseorang sekalipun panik tetap kembali bersandar kepada Tuhan. Sekalipun takut tetap kembali bersandar kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mau, Tuhan bisa menolongnya. Dalam Yesaya 26 ayat 3. Ayat ini tidak berbicara untuk orang yang hidup tanpa badai, untuk orang yang hidup tanpa masalah, melainkan kepada mereka yang menjadikan Tuhan sebagai tempat satu-satunya untuk bersandar. Sandaran yang tidak akan tergoyahkan, sandaran yang kokoh, sandaran yang kuat. Dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera ketika kita bersandar. Kita nyaman, kita tenang, karena kita tahu tempat bersandar kita adalah tempat yang kokoh. Dan Dia akan memberikan kita sukacita. Amin. Mari nikmati hari ini bersama dengan keluarga. Sekalipun persoalan begitu banyak, sekalipun ada hal-hal yang rasanya kita tidak mungkin kita kerjakan. Saudara tidak perlu cerita kelemahan saudara. Saudara tidak perlu cerita akan pergumulan-pergumulan saudara kepada orang yang sepertinya bisa tolong saudara. Saudara cukup datang kepada Tuhan, bersandar kepadanya, maka Dia akan menjaga hati kita dan kita akan dilingkupi damai sejahtera. Sehingga kita tetap bisa berdoa, kita bisa tetap menyembah, kita bisa tetap melayani, kita bisa tetap beribadah, kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas dengan keluarga. Sampai orang berkata, kok hidupmu enak ya, gak ada masalah. Dia gak tahu saudara, bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Tempat bersandar kita yang mampu untuk menolong kita, bahkan di situasi yang rasanya mustahil bagi kita. Amin. Mari bersandar kepada Tuhan seperti di dalam Yesaya 26 ayat 3 yang mengatakan, yang hatinya teguh, yang hatinya bersandar, yang hatinya menyerahkan untuk dipegang kepada Tuhan. Dikatakan, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab, ada sebabnya, kepadamulah ia percaya. Mari percaya kepada Tuhan, Dia akan tolong kita. Amin. Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, bahkan tidak perlu panik untuk menjalani kehidupan ini. Sekalipun ada berita-berita, kabar-kabar yang membuat kami down, membuat mental kami kacau. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami bersandar kepada Tuhan, maka Engkau jagai hati kami, sehingga kami tetap teguh, dapat tegak berdiri, karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan hari ini, kami mau beraktivitas, kami mau menikmati sukacita bersama dengan keluarga. Biar kiranya kasih setia anugerah kemurahan Tuhan menyertai kami. Engkau juga memberkati acara Deborah yang hari ini akan bersama-sama menikmati sukacita bersama dengan para wanita di Ark of Worship. Biar kiranya acara ini diberkati oleh Tuhan. Kami boleh
sharing, kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya, dan kami boleh bertumbuh. Kau memberkati perjalanan kami berangkat, Kau memberkati acara dan sampai kembali ke tempat kami masing-masing dalam anugerah Tuhan. Kau juga memberkati jemaatmu yang mengalami kelemahan tubuh, untuk Pak Jamaludin, Pak Pasaribu, Oma Ruth, Oma Esther, untuk Oma Yanti, Ibu Christine, Ibu Linda, biar kiranya kasih setia anugerah kemurahan Tuhan itu yang senantiasa menyertai. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Selamat beraktivitas. You are blessed.